Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan babnya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai konteks memahami teks eksposisi. Namun dalam pertemuan kali ini kita belum membahas secara mendalam mengenai teks eksposisi, tapi kita akan mencoba sebagai pendahuluan ya, kita akan berlatih menyimak ya, menyimak tayangan dari lintas media di bisa sebuah koran elektronik maupun non elektronik atau yang media massa. Soalnya apa? Soalnya jenis-jenis teks eksposisi itu yang dicontohkan itu nanti pada dasarnya adalah yang berasal dari berita. Pak Jul berikan bagian audionya terlebih dahulu, silahkan diperdengarkan dengan baik-baik. Kemudian nanti kita bisa menyimak, menjawab untuk pertanyaannya. Jadi setelah kita menyimak, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku ini. Gitu ya. Silahkan didengarkan secara baik-baik. Permukiman kumuh dan citra kota. Kota merupakan tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai daerah di sekitarnya. Seiring tumbuh dan berkembang perkotaan, bertambahnya jumlah penduduk juga semakin tinggi. Pertambahan penduduk tersebut berasal dari dua unsur, yaitu pertambahan penduduk yang berasal dari kelahiran dan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat urbanisasi diproyeksikan akan meningkat sebesar 60,0% pada tahun 2025. Bertambahnya jumlah penduduk secara tidak terkendali dan terkonsentrasinya penduduk di daerah perkotaan menjadi konsekuensi, yakni padatnya penduduk. Ruang terbuka di perkotaan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman. Semakin berkurangnya ruang terbuka dan semakin bertambahnya permukiman akan mengakibatkan terjadinya pemadatan bangunan. Pemadatan bangunan di perkotaan akan melahirkan kawasan yang tidak layak huni. Fenomena ini lambat laun akan menjadikan suatu kawasan semakin buruk, yang lebih dikenal dengan sebutan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permukiman sebagian besar bangunannya tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, dan kondisi sarana dan prasarana tidak memadai. Kawasan perindustrian, sekitar rel kereta api, dekat pasar, dan daerah perairan biasanya menjadi tempat pemukiman kumuh. Selain itu, ada indikator lain yang sebuah permukiman kumuh, diantaranya sebagian besar bekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan rendah dan jumlah anggota keluarga relatif banyak. Keberadaan permukiman kumuh akan mempengaruhi kondisi dan perkembangan daerah perkotaan. Dampak negatif akan bermunculan, diantaranya kualitas lingkungan menjadi kurang bagus, kondisi ekonomi semakin memprihatinkan, dan munculnya persoalan sosial di pemukiman kumuh itu. Di kawasan kumuh menjadi berpotensi pada peningkatan kejahatan dan berbagai penyakit. Disinilah pemerintah mengalami kesulitan dalam pengendalian. Jika permasalahan itu muncul di suatu kota, tentu dampaknya adalah akan adanya penurunan citra perkotaan itu. Merebaknya kawasan permukiman kumuh di perkotaan besar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor urbanisasi, sarana dan prasarana, sosial budaya, ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan. Karena banyak faktor penyebab yang memicu munculnya kawasan kumuh di perkotaan, perlu adanya penanganan yang komprehensif, humanis, dan berkeadilan. Oke, Pak Jul perdengarkan sekali lagi. Ya, seperti biasa kalau untuk audio, Pak Jul perdengarkan 2 kali. Karena apa? Untuk benar-benar melatih kalian bagaimana memahami dari sebuah kegiatan menyimak, memahami teks. Ini lumayan durasinya panjang, sekitar 3 menit kurang sedikit ya. Jadi mestinya dalam saat kalian mendengarkan bisa langsung memahami apa isi teks yang dibacakan tersebut. Gitu ya. Silakan didengarkan baik-baik untuk yang kedua kalinya.
Permukiman kumuh dan citra kota. Kota merupakan tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai daerah di sekitarnya. Seiring tumbuh dan berkembang perkotaan, bertambahnya jumlah penduduk juga semakin tinggi. Pertambahan penduduk tersebut berasal dari dua unsur, yaitu pertambahan penduduk yang berasal dari kelahiran dan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat urbanisasi diproyeksikan akan meningkat sebesar 60,0% pada tahun 2025. Bertambahnya jumlah penduduk secara tidak terkendali dan terkonsentrasinya penduduk di daerah perkotaan menjadi konsekuensi, yakni padatnya penduduk. Ruang terbuka di perkotaan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman. Semakin berkurangnya ruang terbuka dan semakin bertambahnya permukiman akan mengakibatkan terjadinya pemadatan bangunan. Pemadatan bangunan di perkotaan akan melahirkan kawasan yang tidak layak huni. Fenomena ini lambat laun akan menjadikan suatu kawasan semakin buruk, yang lebih dikenal dengan sebutan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permukiman sebagian besar bangunannya tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, dan kondisi sarana dan prasarana tidak memadai. Kawasan perindustrian, sekitar rel kereta api, dekat pasar, dan daerah perairan biasanya menjadi tempat pemukiman kumuh. Selain itu, ada indikator lain yang sebuah permukiman kumuh diantaranya sebagian besar bekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan rendah dan jumlah anggota keluarga relatif banyak. Keberadaan permukiman kumuh akan mempengaruhi kondisi dan perkembangan daerah perkotaan. Dampak negatif akan bermunculan, diantaranya kualitas lingkungan menjadi kurang bagus, kondisi ekonomi semakin memprihatinkan, dan munculnya persoalan sosial di pemukiman kumuh itu. Di kawasan kumuh menjadi berpotensi pada peningkatan kejahatan dan berbagai penyakit. Disinilah pemerintah mengalami kesulitan dalam pengendalian. Jika permasalahan itu muncul di suatu kota, tentu dampaknya adalah akan adanya penurunan citra perkotaan itu. Merebaknya kawasan permukiman kumuh di perkotaan besar disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor urbanisasi, sarana dan prasarana, sosial budaya, ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan. Karena banyak faktor penyebab yang memicu munculnya kawasan kumuh di perkotaan, perlu adanya penanganan yang komprehensif, humanis, dan berkeadilan. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk audionya kita bahas masing-masing. Untuk yang pertama, jelaskan maksud yang tersirat dari judul tayangan tersebut. Kita ingat tadi judul tayangannya adalah permukiman kumuh dengan citra kota. Judulnya kan seperti itu. Jadi Pak Jul tuliskan ya, judulnya itu kan permukiman kumuh dengan citra kota. Tolong jangan diikuti ya kalau menulis dengan kayak gini. Ini hanya untuk mempercepat saja. Tapi D-nya kalau di sini mau ditulis di bagian sini yang benar itu pakai dengan, D-nya kecil, dengan permukiman kumuh dengan citra kota. Nah, maksud tersiratnya apa? Jadi berdasarkan judul, maksud tersiratnya adalah bagaimana kita mengkaitkan atau kaitan antara permukiman kumuh di sebuah kota dengan citra kota tersebut. Jadi berhubungan dengan mengkorelasikan atau menghubungkan antara permukiman kumuh dengan citra kota. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian nomor 2. Bagaimanakah ciri-ciri sebuah permukiman kumuh berdasarkan isi tayangan tersebut? Tadi yang disebutkan secara langsung ya di dalam teks itu menyebutkan bahwa umumnya penduduknya itu bekerja sebagai di sektor informal dan memiliki penghasilan rendah serta jumlah anggota keluarganya itu relatif banyak. Nah, itu yang langsung disebutkan secara eksplisit di dalam teks. Saya ulangi lagi. Penduduknya bekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan rendah, serta jumlah anggota keluarga relatif banyak. Kemudian ciri-ciri tambahan lainnya diantaranya adalah 1. Kepadatan bangunan.
Jadi kepadatan bangunan tinggi ya. Kemudian bangunan tidak teratur. Kemudian ada lagi kondisi sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana itu tidak memadai. Nah, itu merupakan beberapa ciri-ciri permukiman kumuh berdasarkan tayangan atau teks audio tadi. Kemudian yang ketiga, mengapa faktor derasnya urbanisasi sebagai penyebab utama terjadinya pemukiman kumuh? Karena dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan sebagai domisili atau perumahan atau pemukiman atau tempat tinggal mereka. Jadi orang yang melakukan urbanisasi sesampainya di kota itu kan juga butuh tempat tinggal. Nah, karena pemukiman di kota dan juga ditunjang lagi ya, karena pemukiman di kota itu kan umumnya mahal dan tidak terjangkau oleh orang-orang yang baru saja datang. Sedemikian hingga rata-rata orang akan menempati atau meninggali tempat sedapatnya. Misalkan di kolong jembatan, di bantaran sungai, di gang-gang sempit, di bawah jembatan layang, di bawah jalan tol. Nah, itulah yang menjadi penyebab pemukiman kumuh. Karena apa? Karena orang-orang yang berpindah atau melakukan urbanisasi dari desa ke kota, itu kan umumnya mereka tidak memiliki keterampilan. Jadi harapannya tinggi pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan, tapi tidak disupport, tidak didukung dengan kemampuan ataupun keterampilan. Sehingga yang mengakibatkan adanya pemukiman kumuh. Apalagi kalau di kota itu kan biaya hidupnya mahal. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Itu silahkan kalian susun menjadi kalimat sendiri. Pak Jul sengaja tidak tuliskan jawabannya. Karena apa? Karena itu semua kita serahkan kepada kalian. Tergantung kreativitasnya kalian yang dalam menjawab. Ya. Kalau Pak Jul jawab itu malah salah. Pak Jul itu sebatas hanya memberikan referensi jawaban. Silahkan kalian menyusun kalimat sendiri. Kemudian yang keempat, mengapa persoalan permukiman kumuh harus ditangani secara komprehensif dan humanis? Di sini ada kata-kata humanis ya. Jadi kalau yang namanya humanis itu berarti kan pasti bersangkutan dengan rasa kemanusiaan. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena masalah pemukiman, hal tersebut karena masalah pemukiman itu berkaitan dengan hak penduduk, hak warga negara Indonesia untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, atas dasar itulah rasa kemanusiaan kita itu lebih kita kedepankan. Bagaimana caranya? Umumnya kita relokasi, bukan kita larang. Bukan kita larang mereka mendirikan pemukiman kumuh, tapi kita berusaha merelokasi pemukiman kumuh agar tidak menjadi kumuh lagi. Nanti lebih jelas lagi nanti kita pelajari pada kegiatan membaca teks eksposisi pada materi berikutnya. Nah, materi ini selanjutnya dalam video berikutnya. Jadi kegiatan pertama kita menyimak teks eksposisi. Kegiatan kedua nanti kita membaca teks eksposisi dan membandingkan dua buah teks. Seperti itu. Sama-sama teks eksposisi, nanti kita bandingkan. Oke, gitu. Ini sebagai pendahuluan ya, bagaimana kita nanti akan memahami mengenai teks eksposisi. Eksposisi itu pada intinya adalah pemaparan.
pemaparan terhadap suatu hal atau kejadian atau keadaan. Itu adalah tag expose, eksposisi. Berusaha mengekspos, memberitakan. Seperti itu. Gitu, saya rasa cukup. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.